なさったそうですね。そういう家庭の子供には2年前に女の子が行方不明になった事件、河合美津子ちゃん。このぐらい水の底から。Cerita dimulai dengan Yoshimi, seorang ibu muda yang sedang berjuang mendapatkan hak asuh putrinya bernama Ikuko setelah bercerai dari mantan suaminya bernama Hamada. Meski Hamada sibuk bekerja pihak mediator, ragu memberikan hak asuh kepada Yoshimi karena ia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Namun mereka memberi Yoshimi kesempatan untuk membuktikan dirinya layak menjadi orang tua. Yoshimi dan Ikuko kemudian pindah ke apartemen kecil yang disewanya. Saat mengecek apartemen bersama manajer bernama Suzuki, Yoshimi melihat kebocoran air di plafon dan merasa aneh. Sementara itu, Ikuko menemukan tas kelinci merah misterius di atap. Tas itu dikembalikan kepada pengelola apartemen Honda, namun tas tersebut memicu serangkaian kejadian aneh. Setelah pindah, Yoshimi menghadapi lebih banyak masalah, seperti kebocoran air yang semakin parah dan air keran yang tercemar. Saat berusaha mencari solusi, ia mulai mengalami gangguan fisik seperti migrain dan mual. Suatu hari, Yoshimi mencoba mengunjungi tetangganya di lantai atas untuk mengeluhkan kebocoran, tetapi tidak mendapat respons. Namun, ketika ia pergi, Yoshimi melihat sosok anak misterius di dalam kamar tetangganya menambah kengerian dalam kehidupan barunya di apartemen. Keesokan harinya, saat hujan deras, Ikuko hanya bisa termenung melihat teman-temannya pulang dijemput orang tua. Karena ibunya tak kunjung datang, ia memutuskan pulang sendiri. Dalam perjalanan, Ikuko melihat seorang bocah berjas hujan kuning berdiri di bawah pohon membuatnya heran. Sementara itu, Yoshimi yang baru selesai bekerja buru-buru pulang untuk menjemput Ikuko. Ia merasa firasat buruk saat melihat poster anak hilang bernama Mitsuko di jalan. Saat tiba di sekolah, Yoshimi melihat Hamada sedang membawa Ikuko. Tak ingin kehilangan hak asuh, Yoshimi segera membawa Ikuko pulang, membuat Hamada kesal dan berencana mengklaim hak asuhnya. Dalam perjalanan pulang, Ikuko iri melihat sebuah keluarga bermain kembang api. Untuk menghiburnya, Yoshimi membelikan kembang api dan menyalakannya bersama di apartemen. Namun, Yoshimi terkejut saat melihat bayangan sosok bocah kecil melintas. Ia sadar ada yang aneh dengan tas merah yang ditemukan sebelumnya, lalu membuangnya. Keesokan harinya, saat bermain petak umpet di sekolah, Ikuko ketakutan karena melihat sosok bocah kecil mendekatinya. Ia jatuh sakit dan kepala sekolah menjelaskan bahwa Ikuko sering bertingkah aneh dan berbicara dengan sahabat khayalan yang ia gambarkan sebagai bocah berbaju kuning. Kepala sekolah menduga ini akibat trauma perceraian orang tuanya, bukan hal mistis. Yoshimi menyadari bahwa tas merah itu milik Mitsuko, bocah yang hilang 2 tahun lalu, karena merasa diabaikan orang tuanya. Sore harinya, Yoshimi dipanggil oleh petugas perlindungan anak karena dianggap lalai. Meski Hamada dianggap lebih siap merawat Ikuko, Yoshimi berjanji akan lebih bertanggung jawab. Setelah konsultasi, Yoshimi melampiaskan kekesalannya pada Hamada, bertemu Kishida, seorang pengacara muda yang berjanji
akan membantunya mendapatkan hak asuh Ikuko. Yoshimi merasa sangat bersyukur. Sepulang kerja, ia berterima kasih kepada Maichi yang telah menjaga Ikuko, lalu Maichi pamit pulang. Namun, Ikuko masih terlihat lemah setelah diganggu oleh sosok misterius. Suatu malam, Yoshimi bermimpi melihat kesepian Mitsuko, seorang anak kecil yang ditinggalkan orang tuanya. Ia terbangun karena air bocor di apartemennya dan panik saat mendapati Ikuko menghilang. Saat mencari, ia melihat lift menuju atap dan mengikuti jejak Ikuko. Di sana, Yoshimi menemukan tas merah Mitsuko dan air bocor dari kamar kosong. Saat masuk, ia melihat Ikuko yang berjalan dalam tidur. Ia juga menyadari bahwa kamar tersebut adalah bekas tempat tinggal Mitsuko yang hilang 2 tahun lalu. Keesokan harinya, Kishida membantu Yoshimi mengadukan masalah apartemen kepada Suzuki dan Honda yang akhirnya setuju untuk memperbaikinya. Kishida juga menyampaikan bahwa Yoshimi bisa mendapatkan hak asuh Ikuko jika ia menjaga reputasi sebagai pengasuh yang baik. Yoshimi sangat bersyukur meskipun belum bisa membayar Kishida. Malamnya, saat makan malam, Ikuko mengeluhkan air apartemen yang tidak layak konsumsi. Yoshimi berjanji suatu hari akan pindah ke tempat yang lebih baik. Namun ia terkejut saat melihat tas merah Mitsuko ada di tas Ikuko. Ikuko sendiri tidak tahu bagaimana tas itu bisa sampai di sana. Merasa ada yang aneh, Yoshimi mencoba menghubungi Kishida. Ia kembali mendapatkan penglihatan tentang Mitsuko dan merasa ada kaitannya dengan toren air, lalu segera mengeceknya meminta Ikuko untuk menunggu. Setelah sampai di atap, Yoshimi mendekati toren dan mendapat penglihatan mengejutkan. Ia melihat Mitsuko, seorang anak yang hilang 2 tahun lalu, ternyata tewas tenggelam di dalam toren air berkapasitas 10.000 liter. Selama ini, jasad Mitsuko tidak ditemukan karena toren tersebut tidak pernah dibersihkan sejak insiden itu. Yoshimi syok saat air hitam mulai meluap dari toren. Tiba-tiba ia menemukan putrinya Ikuko dalam keadaan basah, kuyup bersimbah air kotor. Ikuko masih hidup sehingga Yoshimi segera membawanya ke rumah sakit. Namun, saat kembali ke apartemen, pintu terbuka sendiri. Yoshimi terkejut mendapati bahwa sosok di sana adalah arwah Mitsuko yang meminta Yoshimi menjadi ibunya. Jika tidak, Mitsuko mengancam akan mencelakakan Ikuko. Demi keselamatan putrinya, Yoshimi terpaksa setuju. Namun, Ikuko kecewa berat karena ibunya memilih Mitsuko. "Kalau tahu begini, mending aku sama ayah saja," katanya. Mitsuko membawa Yoshimi ke toren tempat ia tewas meninggalkan Ikuko yang berusaha memanggil ibunya kembali. Sebagai balasan, Mitsuko malah menyiram Ikuko dengan air kotor. Akhirnya, Yoshimi tewas dan bergabung dengan Mitsuko di dalam toren. Dan film pun selesai. Bagaimana menarik sekali, bukan? Begitu banyak hal yang membuat mencekam, terutama saat kita menyaksikan nasib tragis Mitsuko yang terabaikan oleh orang tuanya. Meski saya merasa prihatin dengan kesepian dan ketelantaran yang dia rasakan, bukan berarti Mitsuko berhak untuk mencuri ibu orang lain. Kenapa bukan ibunya saja yang diteror? Atau ayahnya? Atau bahkan si Honda dan Suzuki? Kenapa harus Yoshimi yang menjadi korban? Haruskah dia sampai meninggalkan satu-satunya sosok yang masih dia miliki hanya untuk sebuah kekuatan setan yang akhirnya mati konyol karena tingkah lakunya sendiri? Hal ini jelas mengubah segalanya, membuat Kyoko kehilangan sosok ibu yang seharusnya tetap ada di sisinya. Film ini mendapat rating IMDb 6,7. Menurut saya film ini layak diberi nilai 6,8 karena ceritanya yang menarik dan wajib nonton. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Dark Water 2002. Jangan lupa like, share, subscribe
supaya kalian tidak ketinggal video menarik lainnya dari Samporna.